Yafqahu qawli. Yang saya muliakan jamaah salat zuhur berjamaah, mari terlebih dahulu pada siang hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan inayahnya pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul kembali, karena pada pertemuan yang lalu saya tidak bisa menghadiri ya karena memang kurang sehat. Alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan malam ini pada siang hari ini saya akan menyampaikan kajian Nasul Ibad, yaitu pada makalah yang ketiga. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga, an Abdi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridainya. Dia berkata, man dakhalal qabra bila zadin ay minal amali salih, barang siapa yang masuk kubur bila zadin, maknanya bila zadin ay minal amali soleh, tidak membawa amal soleh. Jadi masuk ke kubur tidak bawa amal soleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Ya, ini maksudnya apa? Ay fayagriku gharqan la khalasa lahu illa biman yanqidhuhu. Artinya benar-benar digambarkan orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal soleh, maka diibaratkan seperti orang yang sedang berada di lautan lepas, luas seolah-olah tanpa batas, dalam seolah-olah tanpa dasar. Begitu luas dan dalamnya, dia terapung-apung di samudra luas. Begitulah gambaran orang yang masuk kubur tanpa membawa amal, dia terkatung-katung di atas. Kalaupun dia pandai berenang, rasanya tidak mungkin tertolong juga. Bisa dibayangkan berapa ribu mil ya di tengah-tengah, katakanlah samudra Atlantik. Jauh, ada berenang tapi tidak memadai tenaga. Nah itulah. Yang kedua, Nabi kita bersabda, mal mayyitu fi qabrihi ila kal gharqil mughawis. Tidaklah seorang mayit yang di dalam kuburnya ya, melainkan dia seperti orang yang sedang mencari pertolongan, tenggelam mencari pertolongan. Nah, untuk membahas makalah ini, saudara, jadi malam siang hari ini kita renungkan coba, ya. Ini kalimatnya singkat namun berat untuk disampaikan, ya, karena harus khusyuk, ya. Saudara sekalian yang saya hormati, rasanya kita sepakat yang namanya kematian tidak perlu ditakuti. Ini dulu di awal, sepakat tidak perlu. Pak dokter, sepakat? Ibu, sepakat tidak yang namanya kematian? Ya, semuanya manusia bakal mati. Sepakat?
kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti mengalami kematian. Tidak ada yang kekal abadi. Nah, sampai Allah berfirman, aina ma takunu yudrikul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan didapati. Kamu akan dapat kematian itu. Kematian akan datang. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kata Allah, kalian bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, pasti akan ditembus benteng itu. Gak ada yang bisa. Sealim apapun dia, ya, sekuat apapun dia, tidak bisa. Pasti akan ditembus juga. Cuma kalau ajal itu sudah tiba, tidak ada toleransi lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau hanya sedetik sekalipun. Tidak bisa. Nah, oleh karena itulah maka kembali lagi, kematian tidak perlu ditakuti karena kematian sudah merupakan kepastian. Ya, kematian itu kepastian. Namun yang harus kita takuti, kalau kita kembali kepada Allah, pulang ke kampung akhirat, tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal ibadah. Itu yang harus kita takuti. Karena semua orang kembali ke kampung akhirat harus membawa amal ibadahnya masing-masing. Saudara, nanti pada mahsyar, di hari kiamat itu tidak ada KKN. Di padang mahsyar tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme, enggak ada. Walaupun istilah kata anak seorang alim ulama, kalau dia durhaka kepada Allah, tidak bisa ditolong. Bahkan walaupun keluarga Nabi sekalipun, kalau dia durhaka kepada Allah, tidak bisa ditolong. Siapa yang bilang? Ya, sekarang terus pakai data. Ya. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Di sini dikatakan bahwa innahu laisa bainallahi wa baina ahadin qarabah. Sesungguhnya tidak ada di antara Allah dan seorang hambanya sistem kekerabatan. Enggak berlaku antara Allah dengan kita, enggak ada sistem kekerabatan. Ya, mohon maaf, tidak seperti Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Roh Kudus. Tidak bisa begitu. Islam itu jelas, antara kita dengan Allah tidak ada wilayah kekerabatan. Wala yunalu wilayatullahi illa bita'ah. Dan wilayah Allah itu tidak bisa digapai kecuali hanya dengan ketaatan. Baru nyambungnya kita sebagai hamba dengan Allah, yang menyambung hanya ketaatan kita, baru nyambung. Oleh karena itulah maka Rasulullah wanti-wanti, ngerti Ustaz? Wanti-wanti, bilang sama keluarganya sendiri. Nabi kita Muhammad SAW, dia bersabda kepada keluarganya Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, wahai keluarganya Abdul Muttalib. Siapa dia? Kakeknya Nabi. Ituni bi a'malikum la bi ahsabikum wa ansabikum. Datanglah kalian kepadaku besok di gelagah pada mahsyar, kata Nabi, dengan membawa amal masing-masing dan jangan ngaku-ngaku keturunan. Nabi tegas sama keluarganya. Jangan ngaku-ngaku keturunan, datang bawa amal masing-masing. Jadi walaupun Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Lahab keluarganya Nabi, kalau dia durhaka kepada Allah, nggak bisa ditolong. Walaupun Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, bersusah payah ayahnya mengajak anaknya, ya bunai rikam ma'ana, ikut ayah, tapi tetap membangkang, maka tidak bisa ditolong. Walaupun Azar,
mohon maaf saya luruskan, sebetulnya ayahnya Nabi Ibrahim bukan Azar. Karena nggak mungkin nur Nabi Muhammad turun kepada orang yang tidak sujud. Sejak Nabi Adam diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah ada. Nur Nabi Muhammad berpindah-pindah min sajid ila sajid, dari orang yang sujud kepada orang yang sujud. Jadi kalau Azar ayah Ibrahim termasuk yang musyrik tidak sujud, mustahil. Termasuk Nabi kita, ya, ayahnya itu orang yang ahli sujud. Nur Nabi hanya bisa turun min sajid ila sajid, kepada orang yang sujud kepada yang sujud. Jadi mustahil kalau ayahnya Nabi ahli neraka. Jadi siapa dong ayahnya Nabi Ibrahim? Ya, ayahnya namanya terungkap dalam tafsir Sawi, diterangkan di sana ayahnya namanya Sarah. Siapa? Sarah. Sedangkan Azar itu pamannya. Walaupun ini keluarga Nabi Azar dari Nabi Ibrahim, dia membuat patung berhala menyesatkan banyak orang, tidak bisa ditolong. Paham sampai sini ya? Tidak bisa ditolong ternyata. Mengapa? Sebab Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Itu firman Allah. Apabila sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, maka terputuslah silsilah kekeluargaan. Allah yang bilang, terputus sudah silsilah kekeluargaan. Tidak berlaku sistem kekeluargaan. Kalau sangkakala ditiup, trompet ditiup oleh malaikat Israfil, lenyap sudah kekeluargaan di sana. Itu pula lah yang diperkuat dalam ayat yang lain, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun. Yauma yafirul mar'u min akhihi, inilah hari kiamat kata Allah, di mana seseorang lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari meninggalkan ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun yughni, semua pada hari kiamat sibuk mengurusi amal ibadahnya masing-masing. Allah. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal ibadahnya, maka inilah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal ibadahnya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka inilah orang-orang yang merugi dan kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Kembali ke persoalan tadi, jadi yang harus kita takuti bukan kematiannya, tapi kita kembali kepada Allah kalau tidak punya bawa amal ibadah. Sekarang bagaimana caranya? Mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya sementara sisa umur kita sedikit. Kesempatan kita semakin menipis, sementara tuntutan amal ibadah dicari sebanyak-banyaknya. Saudara, kalau seandainya akhir umur Nabi kita, kalau seandainya umur kita disamakan dengan batas akhir umur Nabi kita yang hanya 63 tahun, katakanlah 60 tahun, maka bagi kita yang berusia 30 tahun sama seolah-olah umur kita sudah masuk di waktu zuhur, di mana matahari sudah berada di atas ubun-ubun kepala kita. Bagi yang berusia 50 tahun, mohon maaf, ada 50 tahun Ustaz? Saya juga 53. Berarti sudah masuk asar ya? Sudah masuk asar. Sudah masuk asar saya. Sudah 53. Bagi yang berusia 50, 60, 70, itu sama artinya seolah-olah umur kita sudah masuk di waktu asar, di mana matahari sudah condong ke arah barat. Sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Itulah sampai begitu cepatnya peredaran waktu, Allah bersumpah
wal asri, demi masa. Di dalam tafsir Safwa diterangkan maknanya wal asri, ya, az-zaman allazi yantahi fihi umrul insan, di mana sebentar lagi umur manusia akan berakhir kalau sudah masuk waktu asar. Karena definisinya itu raqsu umrul insan, asar itu artinya ujung umur manusia. Sudah ngeri ini, ya, hanya tinggal menunggu panggilan saja. Kalau sudah 60, 70 dan seterusnya. Saudara, mestinya kita renung ya, dari awal kita sepakat kita merenung ya. Di satu usia kita sudah masuk asar, harusnya kita banyak malu kepada Allah. Sehingga kalau kita banyak malu kepada Allah, akhirnya banyak kita beribadah. Jangan sampai rasanya tidak elok terdengar di telinga. Ada peribahasa mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi-jadi. Ya Allah, saya sedih kalau ada pulang ngajar di pinggir jalan, orangnya sudah masuk asar tapi masih membuang waktu main catur. Sedih, ya Allah. Harusnya malu. Mengapa? Dalam hadis qudsi dikatakan, innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masa'an wa yaqul, sesungguhnya Allah selalu memandang wajah orang yang sudah tua pagi dan sore. Coba kita nggak menyadari kalau usia kita seperti ini di waktu asar, Allah pandang kita pagi sore. Wa yaqul, sambil Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, qad kabura sinuka, sungguh umurmu sudah tua, kata Allah. Wa raqa jilduka, kulitmu sudah menipis dan keriput, kata Allah. Wa daqqa azabuka, tulang-tulangmu sudah rapuh keropos. Ya, iqtaraba ajaluka, kata Allah, ajalmu sudah dekat. Padahana qudumaka ilayya, waktu perjumpaanmu dengan aku sebentar lagi. Fastahyi minni, karena itu kata Allah, malulah kepada Allah, kepadaku, kata Allah, di usia seperti ini. Nah, kalau kita banyak malu pada Allah, dengan banyak, akhirnya kita banyak ibadah, maka apa selanjutnya kata Allah? Fa'ana astahi min sayyibatika anu ajibaka minan nar. Nanti aku juga akan merasa malu menyiksamu dengan api neraka. Masya Allah. Allah malu nyiksa kita. Allah malu nyiksa kita kalau kita di usia tua kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi bagaimana solusinya dengan sisa umur yang kita punya? Ya, mencari amal sebanyak-banyaknya. Salah satu contohnya adalah solusinya, sering-seringlah datang ke majelis taklim seperti ini. Ya, sering-sering datang. Kenapa kata Nabi begini? Julusaka sa'atan, dudukmu sebentar saja, tidak lama. Mungkin setengah jam, paling lama 1 jam. Enggak lama, dudukmu sesaat saja di majelis ilmu, khairun lak, jauh lebih besar, lebih banyak, lebih utama pahalanya daripada min ayyusaliya al-far'atin tatawu'an, daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Allah, duduk cuma 30 menit pahalanya 1000 sholat sunnah, yang mana tidak ada satupun berabad-abad lamanya, tak ada satupun manusia yang bisa memecahkan rekor sholat 1000 rakaat, nggak ada. Hatta nabiyana, termasuk nabi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena sifat sholat nabi kita berbeda dengan sholat kita. Nggak sama sholat nabi kita dengan kita. Nabi sholat sunnah 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Rakaat pertama Nabi menyelesaikan 3 surah. Setelah Al-Fatihah
Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surah baru dia ruku. Itu surah-surah panjang. Setelah 3 surah selesai barulah Nabi kita ruku. Wa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Rukuknya Nabi sama lamanya seperti membaca 3 surah di atas tadi. Ya karim. Pantas disebut dalam hadis hatta tatafattara qadamahu, sampai Nabi kita bengkak-bengkak kakinya. Dijelaskan dalam tafsir Shauli, Nabi kalau salat sunnah itu dipijakkan kakinya 2. Setelah Nabi kita sudah merasa letih, diangkatlah kaki yang kanan, bertumpulah kaki yang kiri. Setelah dia letih yang kiri, gantian bertumpu kaki yang kanan, diangkat kaki yang kiri. Saking lamanya beliau sholat. Kalau sifat sholat Nabi seperti itu, khusyuk dan lamanya, rasanya tidak mungkin terkejar 1000 rakaat. Gak mungkin terkejar. Bukannya Nabi tidak mampu, Nabi mampu, tapi soal waktu rasanya gak terkejar. Ya. Tapi kata Nabi, masih ada pahala yang bisa mengalahkan yang 1000 rakaat sholat sunnah. Apa itu? Duduk di majelis taklim. Lebih baik bagimu, kata Nabi, walau tamassuk ulaman, meskipun kamu duduk itu, kata Nabi ini, duduk di majelis taklim tanpa menyentuh pulpen sekalipun. Lagi pula usia 70 tahun megang pulpen, coba pikirin gimana. 70 tahun megang pulpen gimana? Ya. Walau taktubu harfan, kata Nabi, meskipun kamu tidak menulis 1 huruf sekalipun, apa yang kita tulis mata sudah rabun. Nabi bijaksana. Cukup duduk santai dengarkan tausiah, pahalamu jauh lebih baik daripada salat 1000 rakaat salat sunnah. Ya karim. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi kesempatan kita ini ya sedikit lagi. Ya, meninggal tunggu panggilan saja. Sementara hari ada 3. Ya, masih ingat hari ada 3. Yaumul amsi, hari kemarin yang sudah tidak mesti harapkan kembali. Jangankan 20-30 tahun kita berharap pada Allah, ya Rabb kembalikan 30 tahun pada saat ini. Jangankan 30 tahun, 20 tahun, 1 hari aja gak mampu kita mengembalikan. 1 jam kita gak mampu kita kembalikan waktu itu, apalagi 30 tahun yang lalu. Itulah definisi hari kemarin, tidak bisa diharapkan kembali. Yang kedua, hari esok, yaumul ghad. Hari esok, hari yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari misteri. Jangan-jangan besok kita dimandikan orang, dikafani orang, barangkali disolatkan orang. Ya, jadi misteri. Nah, yang ketiga, hari di mana kamu ada sekarang ini. Gunakanlah kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat pada siang hari ini, ya Allah bukan saja memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan, dilindungi keluarga kita, wabil khusus sebentar lagi akan masuk bulan datang, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Betapa nikmatnya duduk di majelis taklim, bukan saja wawasan kita bertambah, dosa-dosa berguguran, dan pahalanya pun berlimpah. Ini yang bisa dapat disampaikan. Al-Fatihah. Ya. Wa'fu ya karim, wa'fu ya rahim. Allah yahmil Fatihah, wasilil Fatihah, wa qamatul Fatihah. Iftah lana abwabul khair, wa khtim lana bil khair, waj'alna minal khair. Allahumma salli Islam wa salli iman wa salli aqibadana wa salli ma'rifatana min dari dunia ila dari akhirah da'wah fiha subhanakallahumma wa ta'ala salam wa ahlu da'wana walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.